jangan S2 cuman gara-gara lo nggak tahu mau ngapain. Misalnya kerja belum keterima terus S2. It's not that simple karena then you need funds, duit untuk persiapan S2-nya juga gitu. Meskipun lo bisa cari yang beasiswa yang mungkin akan nge-cover biaya persiapannya. Stop looking for validation or answer from anyone else. Karena gue tahu di umur lo 20 awal, lo tuh berharap ada satu orang, entah itu orang tua lo atau pacar lo atau mentor lo yang akan bilang, Dara, this is the right answer. Jihan, lo harusnya memang S2 dulu. Atau Olive, harusnya lo emang masuk ke perusahaan ini dulu. Gue tahu lo semua pengen banget tiba-tiba suatu hari ada jawabannya gitu kan. Lo harus ngelakuin this is the right path yang akan nganterin lo ke kehidupan paling sukses, paling ideal yang bisa lo jalanin. But I tell you what, no one is coming. Jadi what are the things that shape us in our 20s? Our decisions, our steps, our failures, our victories, and our lessons. In this segment series, we'll take you to a trip down memory lane with interesting people and their interesting lessons in their 20s. With one goal, to let us learn from each other's lessons and to make better decisions based on it. So please welcome Lessons I Learned in My 20s segment series. Hi everyone, welcome back to In Our 20s, navigating life in our 20s, one step at a time. Woo! Oke, jadi kayaknya teman-teman kalau lihat agak kaget karena tiba-tiba upload video ini kita biasanya nggak cuman berdua gitu. Biasanya setting up pembukanya ada aku dan co-host aku Rafis, tapi ini kita tiba-tiba bertiga, ada 3 muka di sini gitu. Jadi mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, ini apa nih, video apa nih, segmen apa nih gitu. Tapi sebelum itu seperti biasa aku akan perkenalan diri aku dulu. Halo semuanya, aku Jihan, this is your host. Dan kali ini aku nggak akan sama Rafis, tapi ditemenin sama tim aku yang lain. Hai, aku Olive, aku juga part of In Our 20s, salam kenal semuanya. Oke, dan hari ini mungkin teman-teman bertanya-tanya kayak kenapa segmennya beda nih gitu, kenapa kayaknya tempatnya beda nih gitu. Jadi hari ini mungkin sebelum kita memperkenalkan tamu kita hari ini gitu, aku mau ceritain dulu tentang segmen hari ini gitu. Jadi segmen hari ini itu yang akan teman-teman tonton, this is gonna be your first episode gitu, dan this is gonna be our new segment. Jadi seperti yang teman-teman tahu, In Our 20s kita bikin sama-sama punya satu misi, yaitu gimana kita bisa menjadi safe space untuk orang-orang di umur 20-an gitu. Dan kali ini kita mikir kayaknya we need to make this segment gitu, dimana kita bisa belajar gak cuma dari expert tentang what we should know di umur 20-an, tapi kita juga bisa belajar dari berbagai orang, dari berbagai figur, dari berbagai latar belakang tentang what basically they face in their 20s gitu, dan what actually we can learn from them gitu. Dan hari ini kita kedatangan siapa? Kita kedatangan Dara Nasution. halo semuanya. Mungkin udah pada kenal ya sama Dara, teman-teman di sini. Kalau yang belum kenal bakal kenalan lebih banyak ya di segmen ini. Thank you Olive, thank you Jihan for having me. Thank you udah datang. Kita senang banget bisa ketemu karena kemarin tuh sebenarnya awal aku mengusulkan Dara dan Jihan juga pengen banget undang Dara itu karena satu story ya kemarin. Iya, IG story ya. Iya, jadi kita sempet benar-benar terhubung lewat medsos. Dan itu ngebahas umur ada 20-an ya gak sih kalau gak salah? Iya. Di story Kayak itu. gue tuh bikin story reflecting what I learned in my 20s gitu kan. Dan kebetulan nyambung lah, terutama di akhir 20-an ya. Karena next month gue 29 and that's gonna be my last year on being 20s actually gitu. Dan In Our 20s tuh ngerasa kalau Dara ini salah satu yang udah berhasil banget lah ya di umur 20-an, bener gak? Biar masyarakat menilai. Biar menilai sendiri. Semuanya kayaknya setuju sih kalau lo kan lumayan melejit lah ya di beberapa tahun terakhir, kayak banyak banget. Alhamdulillah banyak banget pencapaian-pencapaian yang udah dicapai gitu. Dan di sini kita bakal bertanya-tanya soal itu, tapi nggak cuma soal pencapaiannya aja. Pasti di belakang pencapaian itu ada banyak banget challenge yang dihadapin dan mungkin gak semua orang tahu. Karena selama ini mungkin orang-orang ngerasa, termasuk gue mungkin ya, ngerasanya kok Dara nih mulus banget ya. Apa yang dia lakukan, dia minum apa sih, makan apa sih sebenarnya. Kodamnya apa? Yang ngebedain Dara sama semua orang yang ada gitu. Jadi kita bakal tanya-tanya di sini dan mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Yep. Yang pertama nih, sebenarnya ini boleh nggak ya ditanyain? Karena yang mau gue tanya ini tentang
relationship Oh nih. wow, strong opening Strong guys. opening, Tapi ya. gue udah bestie sama Olive gitu kan. Jadi just shoot your Oke, question. boleh ya. Lo pernah gak sih ngalamin mungkin challenge tapi di relationship? Gue deg-degan dia nanya apa. Takut kena ITE. Enggak. Ini general aja Oke, pertanyaannya. oke. Karena kemarin tuh juga banyak, kan kita suka buka-buka question box gitu di Yeah. Instagram. Terus ada juga yang biasanya komen gitu ya di konten-konten kita gitu. Itu tuh banyak juga yang bahas soal relationship nih. Yep. Jadi seorang Dara Nasution pernah gak sih ngalamin challenge gitu mungkin di relationship? Mungkin bisa di-share nih ke kita-kita lessons learned-nya dari yang pernah dihadapin. Oke, relationship ya. Oke. Jadi kalau relationship menurut gue ini tema yang sangat anak 20-an ya. Karena kan lo pasti baru selesai kuliah, baru mulai pekerjaan pertama, terus lo mulai tuh pacarannya yang agak serius lah gitu. And then you punya duit juga gitu untuk ngedate dan lain-lain. Tapi kalau gue sih emang kalau soal relationship kadang-kadang suka agak challenging ya. Tapi menurut gue pada akhirnya yang gue pelajari dari relationship adalah yang pertama how to deal with grief. Iya kan, setiap kali relationship lo berakhir pasti lo harus deal with a set of grief. Lo pasti berduka mau apapun alasannya relationship itu berakhir, mau how bad it was, tapi lo punya sekian periode waktu yang lo bareng-bareng gitu kan. You've watched the other person grow basically kan. Dan ketika itu berakhir emang pasti ya it's sad gitu, grieving. Tapi menurut gue yang gue pelajari dari setiap proses grieving itu kuncinya satu cuy. Dan ini menurut gue sebenarnya orang-orang tua kita udah sering ngobrol sama kita tapi kita suka gak percaya. Tau gak kuncinya apa sebenarnya? Kuncinya lo tuh harus sabar sama diri sendiri. Jadi maksud gue sabar sama diri sendiri kan kalau lo baca theory of grief gitu kan. Katanya kan grief is not linear, jadi ada lo pertama itu akan marah, akan denial, terus lo akan ada depresnya, terus lo sampai nanti akhirnya ke acceptance. Tapi itu semua nggak kayak misalnya kejadiannya Januari, terus by ada timelinenya gitu kan, live Jan, by the end of Mei gue udah harus oke banget nih karena setiap bulan gue stepnya satu nih gitu kan. Ternyata nggak kayak gitu, bisa jadi lo ternyata di bulan Februari Maret lo udah oke, ngerasa udah acceptance, and then it hit backs on you, something just triggering you gitu kan. Dan yang gue pelajari adalah ketika itu terjadi, semuanya itu terjadi, what you can do adalah ya just sit with it, sit with your feelings, and just go through it aja, be patient with yourself. Jadi beneran harus ya udah lewatin aja sedihnya, lewatin aja depresnya, lewatin aja nangis-nangisnya. And then menurut gue ketika semua itu udah get out your system gitu ya, dan lo akan suatu hari bangun dan kayak oh gue hari ini udah gak kepikiran lagi gitu. So I think itu sih yang mungkin kita, apalagi kita sebagai 20-an ini ya, kadang-kadang kan suka gak sabar ya. Atau kadang-kadang juga banyak bestie-bestie yang ngekompor-komporin juga tuh kan. Kayak semuanya udah berakhir tapi masih suka dikirimin kontennya gitu. Atau dianya ngapain kita masih sering ditelepon gitu kan. Cuman ya just be patient with that. Karena all those people yang nanyain dan keep you updated on things yang sebenarnya lo udah gak mau omongin lagi, they just care to you gitu. They just care lo tuh sekarang udah gimana gitu. Jadi for anyone that's going through like heartbreak atau apapun lah yang mengharuskan lo untuk berduka, just be patient with yourself. Itu sih kayak lesson number 1. Satu lagi, talking about relationship di umur 20-an gitu. Tadi kan ini udah di ujung umur 20-an dan ini kayak something you faced gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin umur 20-an tuh kan panjang ya, which maybe berarti Kak Dara sendiri udah melewati hampir 9 tahun gitu ya. Kayak along the process gitu, kayak how you see relationship tuh, maksudnya perbedaan Kak Dara melihat relationship dari satu waktu ke waktu lain tuh kayak do you have you know like some pattern gitu? Iya. Jadi kalau dulu ya di usia 20-an awal cari pacarnya itu lebih kayak superficial kali ya. Kayak dia kerjanya lucu apa banget ya kan? Atau 20-an itu berarti kan ini masih kuliah kan di UI, kayak
aduh dia jurusannya apa ya gitu, jurusannya keren gak gitu. Terus masih hal-hal yang ya udah deh kita lihat aja dulu teman bareng dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau udah makin kesini kayaknya memang udah beda ya yang dicari gitu. Pasti lebih banyak ngomongin komitmen dan lain-lain. Dan what I learned di akhir 29 udah menuju 29 ini adalah kalau lo mau married, love is not enough. It needs many things beyond that gitu. Kayak masalah you love the other person great, tapi bukan cuman itu, sebenarnya ada banyak sekian banyak faktor dan lain-lain yang ya ternyata itu emang harus di checklist dulu semuanya gitu. Jadi ya gitu sih, kayak mungkin kalau adik-adik ya di usia 20-an awal merasa kayak aku bucin banget, dia ini adalah the love of my life dan lain-lain. Ya it's not enough love alone gitu. Banyak banget hal lain yang ya lo harus bicarakan dan lo harus kayak getting really knowing it gitu. In your case, kayak in which case? selain love gitu, ternyata setelah melewati ini kayak what are other factors yang ternyata di case-nya Kak Dara secara personal itu kayaknya gue harus cek ini juga selain love gitu. Oke. Kalau sekarang in my case gue ngerasa selain love adalah commitment. Commitment and also willingness untuk share the battle together, willingness to take turn on having spotlight. Jadi ya kayak gitu orang-orang yang bisa getting into a relationship itu kita bareng-bareng as a team sebenarnya gitu. Jadi kayaknya itu sih yang menurut gue agak challenging karena gue tahu gue tuh bukan tipikal. Maksudnya kalau gue ditaruh di demografi perempuan Indonesia, sebenarnya it's not easy juga buat cowok-cowok untuk ngedeketin dan lain-lain. Ini bukan gue kepedean ya, tapi dalam artian kayak soal education aja gitu kan, soal kerjaan aja, soal yang lain-lain. Gue tuh sadar banget bahwa ya memang susah gitu, poolnya tuh dikit gitu. Jadi challenge gue adalah ya emang ketemu sama orang yang yaitu bisa getting into this relationship as a team sebenarnya gitu. Terus tiap orang mungkin beda-beda ya. Yep. Interesting. Ini aku sambil nyatet di dalam Nyatet kepala. ya kamu ya. Kamu berapa sih umurnya, Liv? Aku baru 24. Tuh kan, kamu juga. Berapa Jihan? 23. So Bakal 24 juga, kita seumuran. Ini gue kayak menceramahi adik-adik kayak ngobrol gue. sama kakak gitu. Kayak sama kakak ya, kakak online. Kita kayak udah di spill kayak, nih kalian 5 tahun lagi akan gini. Iya, deh, 5 tahun lagi kan. Kayaknya kayak sekalian persiapan ya. Persiapan. Okay. Bener-bener. Tapi ini satu ya yang tadi belum ke-mention. Kayak gue bisa bilang bahwa gue tuh butuhnya ternyata yang kayak gini. Itu bisa terjadi ketika lo berusaha mengenali diri lo gitu loh. Self awareness kan. Kayak gue mengenali bahwa iya ya, kalau di Pematang Siantar gue ini udah jadi perawan tua. Kayak gue tuh udah di label perawan tua because I'm almost 29 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan menikah juga gitu kan. Jadi ya gue aware banget kenapa gue seperti itu, demografi laki-laki di Indonesia seperti apa dan lain-lain gitu kan. Jadi ya ketika gue aware siapa diri gue dan bagaimana kondisinya gitu, baru gue ngerasa kayaknya emang harusnya sama orang yang kayak gini gitu. Jadi know yourself. Know yourself, guys. Self Gak harus awareness. through heartbreak, tapi heartbreak salah satunya. Trigger baru kayak alarm gitu kan, kayak salah satu trigger yang bisa dipakai ya untuk knowing yourself lagi. Tadi tuh kita nanya soal relationship, bukan berarti nggak ada alasannya guys. Bukan cuma karena pengen tahu nih soal relationship, nggak karena itu. Karena kan mungkin kita sama-sama aware kalau di umur 20-an ini relationship itu adalah salah satu big part lah ya of our lives yang harus kita fokusin, dan itu juga berdampak ke diri kita yang lain nih, diri kita di kerjaan, diri kita di pertemanan. Nah, masih lanjut dari yang tadi juga nih. Ya ampun, can we move on? Tapi lebih ke arah gimana sih itu berdampak ke mungkin
diri lo yang lain nih ketika lo kerja, ketika lo mungkin sedang berada bersama teman-teman. Apakah relationship seberpengaruh itu dan gimana caranya you separate yourselves in a relationship with your significant other tapi sama coworkers juga dan juga sama friends? Yeah, this is a very interesting question karena gue tahu yang kayak anak muda tuh gaya pacarannya banyak kan. Kayak ada yang oh kalau punya pacar aku maunya sama pacar aku aja gitu kan. Dan ada juga yang kayak lebih loose atau mungkin dianya yang posesif, kamu mau futsal nggak boleh gitu kan. Mungkin juga yang kayak gitu. Tapi menurut gue sebenarnya yang sehat itu adalah justru ketika lo benar-benar bisa integrate your significant others ke teman-teman lo gitu. Jadi emang harusnya teman-teman dekat lo terutama ring 1 gitu ya. Itu mereka benar-benar tahu state of relationship lo kayak apa. Kenapa? Karena kalau misalnya lo terjadi sesuatu gitu ya, lo going through some very bad heartbreak, lo tuh punya support system yang ada sama lo. Dan gue tuh bersyukur banget for the last I think 6 months. Itu teman-teman gue tuh ya ampun gue gak ngerti deh. If you watch this guys, you know who you are. Mereka tuh bener-bener, karena kan gue in the middle of campaign juga kan. Campaign 2024 kemarin. Jadi itu bener-bener tight spot dan mereka harus mastiin bahwa I still can function gitu. Jadi gue tuh bisa function karena ada a set of people yang setiap hari nanyain, setiap hari kayak checking on me, setiap hari kayak lo udah makan belum dan lain-lain gitu. Jadi itu sih yang bikin gue, bahkan ada yang kayak yaudah kita jalan-jalan, kita liburan apa segala macam gitu kan. Mereka gak biarin gue sendiri because they know I have this assignment gitu yang gue gak boleh kalah gitu kan. Getting this political battle. Jadi ya karena ada support system inilah gue bisa melewati itu semua gitu. Jadi yang ideal itu memang lo tuh tetap punya pacar gitu ya, tapi juga tetap punya temen yang ya temenan gitu. Jangan sampai pacar lo jadi satu-satunya pusat dunia gitu kan. Karena bayangin ketika something happen to you, lo jadi gak punya orang-orang deket yang bener-bener back you up gitu. Pokoknya gila sih. Temanya memang support system sih untuk melewati apapun ya. Lo sabar sama diri lo sendiri. Tapi support system sih sebenarnya kuncinya. Tim Dara. Tim Dara. Hashtag Tim Dara. Tim Dara. Oke. Seru, support system. Support system berarti lo ada support system dari kampus, dari... Ya, that's very interesting. Karena teman-teman gue yang terdekat itu justru teman-teman gue dari kampus. Jadi memang kita tuh udah temenan 11 tahun gitu. Jadi ini mungkin unik ya. Mungkin karena gue orang daerah ya. Kayak dari Pematang Siantar gitu kan. Terus ke UI, di UI gue ketemu nih sama-sama anak-anak yang dari luar Jawa juga. And then kita bonding. Terus sampai sekarang tuh masih temenan. Tentu ada beberapa additional teman-teman deket ya yang gue temukan ketika gue kerja gitu dan segala macam tuh ada. Tapi my set of people yang bener-bener bener-bener tahu Dara gitu ya from the old days zaman kuliah itu. Karena kan mereka tahu gue dari zaman gue masih pigi gitu ya, masih kayak 18 tahun, masih baru datang dari Pematang Siantar. They've already been with me sampai sekarang gitu kan. Mereka melewati lah semua kehidupan gue, begitupun gue ke mereka gitu kan. Sampai sekarang kadang gue suka kayak, gue punya temen yang sekarang itu dia udah kerja di Angkasa Pura dan dia bukan quite senior tapi dia kayak orang penting di sana. Jadi dia sekarang bisa kalau gue di bandara gitu, dia bisa nyamperin gue terus kayak, kalau sekarang udah dewasa gitu. Jadi kayak lo juga dan kok lo ngapain nih ngurusin negara ini gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau pertemanan yang lo udah lama banget gitu ya, lo kan kayak wow teman-teman gue sekarang can do things gitu. Teman-teman gue mungkin sekarang lo gak ngelihat itu gitu kan karena lo masih junior dan lain-lain. Tapi ketika lo udah mau umur 30 lo akan kayak oh iya teman gue keren ya semuanya gitu. Teman gue can perform things yang help me gitu. Jadi itu juga sih really grow your relationship, temenan yang lama, yang panjang itu penting banget sih. Dan it's always takes two to tango kan. Oh gak bisa temenan kalau ya cuman take aja, tapi juga harus saling gitu. Ya ampun aku menceramahi banget. Terus kalian langsung ngelis ya kayak temennya siapa aja temen-temen aku kalau nonton ikutan gitu. Ikutan. Oke,
tadi sempat bahas soal gara-gara ketemu teman-teman di kampus. Buat teman-teman yang nggak tahu, Dara ini dulu kuliah di UI ya. Iya, UI Komunikasi 2013 lulus 2017. 2017 terus nggak langsung ya. Sempat ada kerja dulu, terus baru S2. Iya, S2. S2-nya ini di Oxford. Yes. Itu beasiswa. Kalau nggak mahal sayang. Jadi mahal. mahal. Sekolah gue itu setahun 44.000 pound sterling atau sekitar 880 juta rupiah. Itu for 1 year. Itu belum biaya college. Jadi kalau di Oxford itu lo kayak ada rumah college, kayak lo disortir dari Harry Potter itu lo masuk ke rumah yang mana, Gryffindor apa-apa. Nah, di sana tuh ada kayak juga gitu. Itu ada biayanya lagi, and then biaya hidup lah, mungkin gue nggak tahu berapa, tapi berapa ratus juta lah selama setahun gitu kan. Jadi ya it's quite a lot, Olive, kalau Jihan. Kalau gue, dan you know my humble beginning, lo cek video-video yang lain aja gitu kan. Tapi my humble beginning itu nggak akan enable me untuk keluar negeri kalau gue nggak beasiswa gitu. Nah ini mungkin udah ada di video-video lain, tapi boleh dong apa-apa, dikit aja nih. Kayaknya bisa di-spill, karena mungkin banyak yang pengen tahu juga soal education gitu ya. Teman-teman di umur 20 mungkin ada yang mau lanjut S2 juga. Terus ada yang lagi galau nih, lagi kuliah, tapi kayaknya ini gue lanjut apa enggak sih. Boleh dong lo diceritain dikit. Kemarin tuh lo beasiswa tuh one shot, langsung dapet. Atau sebenarnya sama nih kayak kita-kita yang udah pernah ditolak sama beasiswa. Gue baru ditolak LPDP betul. Oh iya, nggak apa-apa. Kemarin ya, baru banget. Jadi sekalian mau tanya ya. Oke. Jadi kalau beasiswa sebenarnya gue kelihatannya kan kayak langsung berangkat, karena 2019 itu gue nyalek waktu itu kalah, terus 2020 gue langsung berangkat gitu kan. Sampai 2021 di UK. Orang mungkin ngelihatnya mulus gitu kayak lo bilang tadi gitu kan. Tapi sebenarnya tuh gue ditolak juga. Gue juga ditolak LPDP. And I don't know why gitu. Jadi yang kayak bestie gitu kan. Ditolak LPDP, gue meskipun gue keterima di Oxford, Cambridge dan LSE waktu itu. Jadi gak ada masalah soal kampusnya. Terus gue juga coba chevening. Karena sebenarnya gue tuh pengen berangkat pakai chevening, tapi ternyata gue masuknya reserve candidate. Jadi reserve candidate itu kayaknya lo harus nunggu gitu ya kalau ada yang gak jadi berangkat, karena kan waktu itu COVID juga. Jadi reserve candidate, dan berarti kan gue harus nunggu gitu kan. Nah pas lagi reserve candidate itu ternyata ada dari kampus gue, dari Oxfordnya bilang ke gue, ini ada beasiswa namanya Jardine Scholarship. Dan dia khusus ngasih beasiswa untuk anak-anak Asia Tenggara ke Oxford dan Cambridge gitu. Dan lo mau coba nggak? Karena kan mereka kan kalau kampus itu biasanya mereka dapat update soal funding kita gitu. Lo kan fundingnya sama chevening masih seperti ini. Why don't you try this gitu kan? Dan gue inget banget itu lagi COVID, PPKM hari pertama di Jakarta. Jadi you can imagine hektiknya segala macam. I've missed that email. Jadi gue yang kayak shit gitu kan. Gue udah baca, tapi dan ketika deadline itu terjadi di sini tuh lagi kacau banget gitu. Jadi gue kayak oh my god, shoot, I missed it gitu kan. Cuman gue nggak tahu ini mungkin jalan Tuhan ya. Si petugas administrator dari sana itu nge-follow up gue kayak masih mau daftar nggak gitu. Terus kayak oh my god gitu. Jadi don't worry guys, kalau lo kayak lagi hektik terus kelewat something that happened to even the best of us gitu kan. Terus dia bilang, masih mau daftar nggak? Terus gue bilang langsung gue jelasin, sorry banget di sini pertama kali PPKM, kita semua lagi ke rumah, kerjaan gue lagi kayak gini segala macam. Terus dia bilang, oke, kalau lo masih mau daftar, kita kasih just another 2 hari ya kelarin gitu. Terus gue di situ langsung kayak, oh ya udah gue harus kelarin ini. Dan sebenarnya kan to your point Liv, kalau misalnya lo udah seleksi LPDP itu sebenarnya udah gampang karena lo kan udah mikirin ya personal statement lo, you got kira-kira bayangan lah lo tuh mau ngapain ke depannya itu udah ada. Nah kalau lo mau apply beasiswa lain sebenarnya lo tuh tinggal ya bukan copy paste ya, tapi menyesuaikan aja lah dari lo yang udah punya. Jadi sebenarnya itu tuh something yang ya udah bisa dikerjain. Gue kerjain itu, gue kirim ya kan. Habis itu kayak beberapa hari kemudian prosesnya cepat banget. Mereka kayak get back to me securing wawancara. Terus gue wawancara.
sama all the panel 6 orang, dan itu harusnya wawancaranya juga di Hong Kong tapi ternyata COVID, ya udah gue wawancara di Zoom guys. Jadi wawancara di Zoom, tapi alhamdulillah keterima. Jadi pas itu udah keterima ya udah I forgot lah chevening, karena gue juga ngabarin kayak it's okay I got the funding gitu. Jadi ya gitu Liv, kalau lo ditolak gue juga Liv 3 kali nyoba. 3 kali nyoba baru keterima, cuman karena memang nyobanya itu di tahun yang sama. Dan jadinya kelihatannya gue langsung berangkat. Tapi untuk para pejuang beasiswa di luar sana ya, gue pengen bilang bahwa jangan jadiin cerita gue yang percobaan pertama berangkat itu adalah norm that it should be gitu loh. Sebenarnya enggak kok, teman gue ada yang 7 kali coba baru berangkat gitu kan. Or ada yang kayak tahun kedua, tahun ketiga baru berangkat. And that's okay gitu loh. That's just life gitu kan. Dan sekarang kan gue di kerjaan gue yang sekarang melibatkan inilah sekolah politik juga, dan kita actively recruit people kan. Gue ikut jadi panitia seleksi dan lain-lain gitu kan. Dan ketika gue tanya sebenarnya kenapa sih orang nggak keterima gitu, gue tanya kayak prinsipalnya gue lah di kepala sekolah itu, terus dia bilang gini, not necessarily karena anak ini buruk, tapi karena batch yang daftar pada waktu itu emang standarnya ketinggian, katanya gitu. Jadi itu tuh bener-bener gue kayak, oh iya juga ya. Sometimes mungkin kitanya kurang juga, tapi juga sometimes it's something that we cannot control. Pada saat itu yang daftar misalnya Liv ya, daftar angkatan lo emang sangat keren-keren semuanya dan lo keren juga. Tapi if you being paired against these people yang mungkin bright banget, ya lo jadi kelihatan di bawah. Padahal sebenarnya kalau dibandingin sama majority of anak Indonesia, ya lo tetap bright, one of the brightest mind juga gitu. Jadi kalau gue ngerasa setiap kali lo seleksi beasiswa gitu-gitu kan, kalau gagal of course you have to introspeksi ya kan, gue salahnya di mana dan lain-lain. Tapi juga don't take it too personally. Karena ya itu ada hal-hal yang lo kan nggak tahu siapa aja yang daftar di batch itu kan. Lo nggak tahu, lo nggak punya akses untuk tahu siapa aja lawan lo pada waktu itu, dan nggak usah terlalu dipusingin juga gitu. Yang terpenting adalah ketika lo memang kayak gue nyiapin chevening pertama, baru LPDP, baru Jardin. Ya ketika LPDP-nya udah nggak lolos, ya udah next shotnya apa, masih ada chevening yang harus gue tunggu dan Jardin yang gue apply, ya udah fokus on that aja gitu sih. Even if ketika waktu itu gue nggak keterima misalnya, ya udah gue defer aja untuk tahun depan. Gue masih 2020, gue masih 25 waktu itu kan, so there's still time. There's gitu still maksud time. Gue buat semua yang nggak keterima chevening dan LPDP dan lain-lain, jangan patah semangat guys. Lessons learned. Karena ini bisa di-apply gak cuma ke beasiswa ya. Kerjaan sebenarnya. Juga. Kerjaan. Iya, terus mungkin teman-teman yang baru anak-anak SMA mau masuk kuliah. Mungkin kemarin gak dapet juga. Ini semuanya bisa diaplikasikan. Jadi ini below 20s juga ya. Ini apa sih nama programnya? Kayak karena yang nonton kita itu ada yang di bawah 20 ya. juga. Dan di atas hai adik-adik. Oke. Tapi ini menarik nih terkait S2 nih Kak Dara. Kayak sebenarnya kan di umur 20-an tuh menurutku salah satu, balik lagi obrolan, dan salah satu decision making mereka adalah whether mereka harus daftar S2 atau pergi S2 atau enggak gitu. Dan some people choose yes dan some people choose no gitu. Dan dan sebenarnya both are fine gitu kan. Cuman kadang yang belum terlalu banyak diomongin adalah the reason kenapa each person ini choose mau S2. Karena kadang aku ngelihatnya banyaknya ya, in my case adalah di umurku lagi banyak-banyaknya nih orang mau S2 gitu. Tapi kalau kita saling ngobrol nih kayak, kenapa mau S2 gitu? Mostly kayak, gak tahu kayaknya ya karena semua orang S2 atau kayak ya udah just apply gitu. Di medsos lagi tren ya. Bener, atau kayak kadang mikirnya kayak ya karena gue apply kerja gak dapet gitu, jadi gue S2 aja lah gitu. Nah ini mau nanya kepo kayak in your case kayak dari banyaknya decision making, apalagi kalau kita ngomong ya kayak Kak Dara kan, I think you have so many options things to do in your life. Tapi kayak why choose S2? Kayak kenapa? Dan setelah itu, setelah udah menjalani S2 gitu kayak
how S2 ini impacts your life tuh seperti apa? Ya ini juga pertanyaan yang bagus banget karena kayaknya banyak yang FOMO ya sekarang just because orang update gitu kan S2. Terus kayak gue juga ngerasa sekarang tuh ada rising trend of influencer education kan, which gue seneng banget dan mereka tuh banyak yang perempuan. Jadi itu yang bikin gue juga seneng banget gitu kan. Tapi memang to your point Jihan itu bener banget. Nih ya adik-adik aku juga mau berbagi bahwa gue S2 di UK. UK itu negara 4 musim. Winternya gila banget. Gue gak pernah keluar negeri yang lama sebelum gue S2. That's my first time keluar negeri gitu kan. Terus juga gue ke Oxford ya, maaf kayak susah banget sumpah gue. At one point gue kayak gue lulus gak ya gitu. Sumpah itu ada banget. Jadi maksud gue S2 tuh berat ya, jangan cuman ngelihatnya update di London, update di mana gitu. Tapi ketika lo ngerasain itu tuh berat banget, it's tough. Jadi yang bisa bikin lo terus going through, bertahan, apalagi kalau lo beasiswa, of course they will like nilai lo gimana gitu kan, tanggung jawab lo pasti lebih. Itu adalah kalau lo punya why yang kuat. Kenapa sih? Jadi itu penting banget. Bayangin kalau lo why-nya nggak terlalu kuat, terus lo winter di sana gitu kan, terus lo agak depres, sedih nggak gitu kan? Dan banyak banget lo cerita bahwa S2 orang yang S2 itu ya akhirnya nggak maksimal gitu kan penelitiannya dan lain-lain karena culture shocknya itu gede banget kalau lo di luar. Jadi menurut gue memang sebelum lo pergi itu lo harus tanya ke diri lo ya. Bahkan sebelum lo memulai semua proses itulah. Kenapa sih mau S2? Kalau gue waktu itu karena S1 gue kan komunikasi FISIP dan gue udah kerjanya ya di konsultan politik, doing all political things lah gitu. Terus gue di situ ngerasa, gue tuh udah cukup punya pengalaman dan skill di how to campaign. Kayak I know gitu how to reach people segala macam, bikin ABCD. Cuman kalau gue pengen mau jadi politisi atau gue mau jadi policy maker, nggak cukup lo cuman tahu proses campaigning, tapi lo harus tahu juga proses governing, ruling, memerintahnya, dan it needs public policy gitu kan. Lo nggak bisa tuh cuman tahu electionnya doang, terus abis election lo mau ngapain gitu kan, apa yang mau lo perjuangkan gitu. Atau even ketika cycle election juga kan lo juga harus mikirin message apa yang mau dibawa gitu kan, visi misinya apa gitu. Dan di situ gue ngerasa gue lacking banget masih di bagian public policy gitu. Meskipun pada waktu itu ya kan gue pada waktu itu nyalek. Kalau nyalek itu kan lo memang berhubungan sama masyarakat gitu ya kan, shake hands, turun ke lapangan bener-bener. Tapi gue merasa tetap perlu tuh ilmunya gitu loh. Jadi nggak bisa tuh lo mau jadi, kalau kita ngomongin good policy maker, nggak bisa tuh ujung-ujungnya lo cuman jadi yang street smart, nggak juga gitu kan, butuh knowledge yang lebih. Nah di situ why gue ngerasa kuat banget gitu, itu justifiable karena gue juga udah melewati proses ya campaigning dan even gue trying to run for an office waktu itu kan. Jadi itu yang jadi why gue, dan kalau jadi why-nya itu jelas, lo nulis statement juga jadi gampang gitu kan. Itu semua kayak just fall into pieces. Dan ketika gue di sana dengan winter, depressed dan lain-lain, gue juga jadi ingat kayak gue di sini for learning a very important piece of the puzzle yang kalau nggak ada ini, gue tuh nggak complete, gue nggak bisa ke my next destination gitu loh. Jadi itu sih kayaknya dibanding lo kayak ngeliat influencer keren deh foto di Sakura atau di mana gitu. Keren deh foto pakai coat bagus gitu kan. No, you have to really ask kayak lo tuh S2 mau ngapain dan apa jurusannya apa gitu. Apa yang kira-kira akan contribute ke lo. Kalau lo tanya after that gimana signifikansinya ke hidup gue ya gede banget. Gue tiba-tiba belajar ekonomi gitu kan, public policy basically ekonomi gitu kan. Lo resources dibagi apa segala macam, belajar international law, belajar apalagi political philosophy untuk menentukan sebenarnya arah lo mau value-nya ke kiri apa ke kanan, di mana posisi politik lo kayak gitu. Gue ngerasa ngelihat ya statement-statement gue zaman 2018, 2019 sama sekarang itu ini banget sih, kayak jauh. Dan the way kayak kesempatan kerja juga kan gue sempat di big tech jadi public policy di sana. Jadi
ya itu sangat-sangat signifikan impactnya gitu. Jadi kalau lo emang punya why yang kuat, things will fall into pieces dan things akan menemukan jalannya sendiri lah gitu. Karena lu juga enjoy jadinya ngejalaninnya gitu. Jadi jangan S2 karena FOMO. Karena berat guys. Bener. Berat banget. Dari daftarnya, Dari kuliahnya, daftarnya, lulusnya. dan mahal. Bener. Mahal kan. Gue IELTS 3 kali. Itu tuh, gue sempat Gue nanya IELTS juga. 3 kali guys. Mahal banget. Gue pernah bikin konten, hitung-hitungan. Gue habis berapa ya persiapan itu. Itu hampir 50 juta. Banyak banget. Iya karena gue Itu IELTS. belum tentu keterima pada Belum saat tentu itu ya? keterima IELTS 3 kali. Pendaftaran juga pendaftaran kampus kan. Itu tuh setiap kampus bayar. Terus gue les IELTS-nya. Terus gue harus ya persiapan-persiapan lain lah gitu kan. Tes TBC lah apa UK banyak paperwork. Jadi gue hitung-hitung tuh hampir 50 juta gitu. Dan lu bayangin kalau kita sama-sama humble beginning gitu kan, nggak ada trust fund dari ayah bunda, ya lo harus kerja dulu. Makanya gue selalu juga saranin untuk adik-adik, jangan S2 cuman gara-gara lo nggak tahu mau ngapain. Misalnya kerja belum keterima terus S2. It's not that simple, karena then you need funds, duit untuk persiapan S2-nya juga gitu. Meskipun lo bisa cari yang beasiswa yang mungkin akan nge-cover biaya persiapannya, kayak mungkin AAS itu TOEFL-nya di cover gitu persiapannya. Tapi kan still, lo misalnya ya, live gue ke Depok kan untuk legalisir ijazah kan juga harus biaya ya gitu. Still you need to set aside uang untuk persiapan itu gitu. Jadi jangan jadikan S2 itu cara menghindari kehidupan nyata, Besti. Banyak yang tertampar nih kayaknya. Iya, tidak bermaksud nampar. Aku tuh cuma kayak gitu. Colek aja. Jangan ya gitu. Find your why ya. Find your berarti. why. Yeah. Terus dari Oxford, tadi sempat di-mention juga masuk ke Big Tech. Nah ini kayaknya seru juga untuk ditanya Big ya. Tech. Masuk ke Big Tech itu kemarin Meta ya? Iya. Boleh disebut kan? Boleh aja sih kan udah publik juga soalnya. Nggak apa-apa lah. Iya. Masuk ke Meta tuh berapa lama tuh berarti? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Terus di situ kan juga kemarin banyak banget tuh yang bahas, wah ada yang masuk ke Meta. Terus dan lo kan juga terang-terangan gitu ya membahas gimana lo di Meta. Saya sharing lah soal gimana kehidupan pekerjaan lo pada saat itu. Terus tiba-tiba Meta sempat lay off. Yes. Itu lo salah satu yang terdampak juga. 11,000. 11,000 guys. 11.000 banyak banget. How did you face that? Karena ya pasti tetap ini dong ya, shock. Ya, jadi oh my god. Ya, jadi bayangin lo baru selesai S2 gitu ya dari Oxford, and then you got into this huge company which very keren banget gitu kan. Dan 1,5 tahun kemudian Tech Winter happen. Kalau waktu itu gue jujur ada banget ngerasa, masa sih gue S2 kan di Oxford kok gue kena layoff gitu. itu tuh ada banget. Dan sekarang mungkin teman-teman yang gue tahu Tech Winter kan masih terus-terusan dan efisiensi sekarang di mana-mana karena bubble-nya burst. Mungkin pasti di antara lo juga ada ngerasa kayaknya gue udah kerja bagus deh. Kok gue di layoff gitu. Atau gue waktu itu bahkan gue pegang 7 negara live Asia Pasifik. Terus gue ngerasa tiap minggu tuh gue beda negara gitu. Jadi kayak Indonesia, terus gue kemana, terus gue balik ke Indonesia, terus pergi lagi gitu kan. Terus gue ngerasa kayak gue kerjanya udah oke gitu. Cuman yang terjadi waktu itu memang the whole department kan. My whole department itu emang di cut lah gitu. Jadi bos gue juga kena yang udah lebih lama dari gue di sana gitu. Jadi it happens gitu. Tapi memang yang gue rasa kaget pasti ada, ya kan, kayak karena jujur ini juga very US company ya. Gue tuh jam 12 malam itu masih ngerjain something, terus pengumumannya itu terjadinya jam 8 pagi. Jadi lo bayangin jam 12 lo masih kerja aja hihi sama temen lo ngerjain something di Malaysia, terus tiba-tiba jam 8 pagi even bos lo udah gak bisa ngakses laptopnya, udah gak bisa nelpon lo. Gue bahkan dikabarin dari personal numbernya mereka gitu kan. Jadi emang sangat-sangat ya very US way lah. Jadi di situ bener-bener kaget, shock, again grief right, shock banget.
Tapi juga mau denial juga gimana, orang emailnya udah ada gitu kan. Terus lo, kalau di Indonesia tuh masih baik. Ternyata di Indonesia tuh masih ada lo melalui proses ngomong sama HR lah. Basically lo dikasih go through segala macam, hak lo apa dan lain-lain. Tapi memang yang gue pelajari dari situ adalah yang make it easier for me adalah bagaimana gue itu punya multiple identity di hidup gue. Jadi kan Dara anak big tech tuh ada, anak public policy big tech ada. Tapi gue kan juga punya Dara as politician yang ada juga, dan I just keep it on post gitu waktu itu gitu. Terus ada juga Dara yang lain-lain gitu yang I can always have multiple identity itu going bersamaan gitu. Dan menurut gue itu jadi ringan banget ke gue karena then I can reach out to my other community gitu. Yang kayak oh iya, dari ini Desember 2022 kita udah mau gear up to election. Sini come back to us gitu kan, kayak lu mau ikut terlibat di mana dan lain-lain gitu. Jadi gue I'm quite privileged to have that gitu kan. Tapi menurut gue ini tips juga ya buat teman-teman, kayak jangan jadikan your job itu satu-satunya identity lo, karena in this economy kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya kayak even di company yang sestabil itu aja ternyata dia bisa ngelakuin layoff kayak gitu, dan itu berkali-kali loh. Jadi wave-nya itu November, Desember, terus then they have next round gitu. Jadi gue sih rada-rada kayak gue tuh kena yang pertama dibanding gue harus stay terus gue kayak kena yang lain-lain. Menurut gue ada juga hikmahnya gitu kan. Dan yang kedua adalah selain you don't keep it your whole identity, yang kedua menurut gue adalah pelajaran pentingnya, ini lebih praktikal ya, lo itu jangan inflating your lifestyle. Ini penting banget. Jadi gue kan awalnya kerja di Indonesia nih, kerja lah gitu kan, mungkin gue start tuh juga UMR di atas dikit gitu, baru ketika gue doing kerja 2-3 tahun baru tuh mungkin gaji gue juga naik gitu kan. Tapi pas gue ke Meta, itu gaji gue kayak, gue baru pengalaman kerja segitu, tapi dan itu quite signifikan naiknya gitu kan. Dan kalau gue misalnya punya mentality yang harus mementingkan gaya dan lain-lain, I could have just ambil cicilan year ender gitu kan. And then ketika 1,5 tahun kemudian kejadian, then I will live with all that gitu. Jadi yang gue syukuri juga pada waktu itu adalah meskipun gue punya rezeki gajinya naik, gue gak inflating my lifestyle yang gimana-gimana. Gue still suka naik Gojek aja kemana-mana, atau gue tetap ya gak ada cicilan yang gimana-gimana. And ketika itu terjadi, ya jadinya mungkin ya kalau tanggungan dan lain-lain ke orang tua kan masih ada, tapi itu gak memberatkan dan gak nyusahin diri gue sendiri gitu. Jadi gue tahu ke depannya ekonomi kita kan akan sangat volatile ya, apalagi lo yang kayak di industri kreatif, industri tech dan lain-lain, itu layoff itu kayak norm sih menurut gue sekarang ya. Kayak emang lagi sulit aja gitu pasarnya. Jadi ya better untuk be prepared gitu dengan apapun yang lo lakukan gitu. And then abis itu yang membuat gue lebih gampang move on dari layoff adalah karena ya it's a job gitu. By the end of the day it's a job. You'll find another job gitu. Dan orang-orang akan bantuin lo kok gitu. Jadi orang-orang itu if you kalau selama di situ kerjanya bagus dan lain-lain, orang akan dengan senang hati refer you to anyone gitu. Jadi ya balik lagi, sabar dan dijalanin aja gitu. Aduh, banyak ya ternyata. Ini gue banyak banget nih spill di sini yang gak pernah gue ceritain. Kayaknya eksklusif ya, belum pernah eksklusif. Gue gak pernah cerita-cerita. Gue gak pernah ngomongin perasaan biasanya. Biasanya aku ngomongin policy aja. Sama ngomongin kodam. Kalian punya kodam gak? Ya, kalau kita cek di live sih. Kadang udah cek. Enggak, aku menemukan kodam aku sendiri. Kodam aku Maung Biskuit. Mau.
Aku pas ngecek kemarin Kodamnya itu toa masjid. Toa masjid. Oh kamu ini berisik ya. Kali ya maksudnya. Bukan berisik, kamu itu informing people sayang. Informing Iya, people. kamu tuh berarti kayak sekarang nih mengabarkan untuk berbuat baik. Berita-berita baik, ya kan jadi host yang baik gitu. Kalau Jihan apa kodamnya? Belum ngecek lagi. Kodam itu jangan dicek. Created. Iya, created gitu aja berarti. Kayak spirit animal aja. Aku tuh mau biskuit biar aku pengen kuat aja kayak Round. gitu. Kamu abis ini ya PR-nya coba ya. Create your own kodam. Don't let TikTok live dictate. Ya ampun. Oke, setelah menemukan kodam nih. Oh wow. Itu mungkin mau biskuit tuh makanya jadi ini banget ya. Kuat banget gitu. Iya. Menghadapi berbagai macam permasalahan kehidupan ya. Ya, thanks kodam. Setelah dari Meta, terus kan pindah kembali ke politik ya. Ini mungkin kita nggak bakal bahas politiknya of course. Cuman gimana tuh adaptasi akhirnya balik lagi ke politik? Ada nggak sih perubahan-perubahan yang signifikan? Gue malah merasa sangat bersyukur balik ke politik waktu itu. 1,5 ya hampir 2 tahun lah sekarang. Karena gue jadi bisa bawa ilmu yang gue pelajarin ketika gue S2 sama ketika gue pengalaman gue di Big Tech gitu kan. Jadi kayak justru dibanding ketika gue pertama kali campaign di 2019, itu gue ngerasa sekarang itu ya udah beda gitu. Gue tahu a lot of things, terutama yang gue kerjain kan banyak digital campaign gitu kan. Gue jadi ngerti banyak hal gitu dan kayak lo ngelakuin job lama lo, but now you kayak main game tapi lo upgrade gitu. Lo upgrade skillnya, lo upgrade kayak responsibility yang lo lakuin dan lain-lain. Jadi ya menurut gue itu blessing banget dan I'm really grateful for that gitu. Dan itu bisa terjadi ya gara-gara yang tadi S2-nya bener-bener tahu why-nya apa gitu kan. Dan setelah gue pikir-pikir ya Liv, emang kayaknya gue tuh agak kualat gitu ya. Bukan kualat sih, tapi di personal statement gue tuh memang gue bilang bahwa I will go back to politics after all of this happen gitu. Itu juga mungkin yang kayak pas gue kenal layoff gue kayak lo sih kan di personal statement lo gak ada cerita masuk Big Tech gimana sih, this is not in a plan gitu kan. Cuman jadi gue yang kayak oh iya ya gitu. Gue baca lagi personal statement gue bilang kayak gue bakal menggunakan ilmu ini contributing to politics gitu kan. Terus gue kayak ngerasa oh iya ya gue kan udah disekolahin nih sama beasiswa. Maybe it's time for me untuk give back gitu loh, untuk ya apa yang lo pelajarin di sana itu ya lo terapkan lah gitu for the betterment of this country gitu kan. Jadi gue di situ ngerasa oh iya ya udah gue mencoba mengamalkan lah apa yang gue tahu dan di situ jadi gue ngerasa lebih kayak at peace with my life. Itu sih yang penting, kayak lo tuh nggak boleh at war with your own self, karena kalau kenapa lo suka anxiety, galau apa segala macam, karena you have war inside you yang lo masih berantem gitu di dalam diri lo gitu loh. Tapi ketika lo kayak oh iya ya mungkin emang harus kesini dulu waktunya gitu kan, gue harus back to politics which I'm really grateful punya kesempatan lagi di situ. Ya udah gitu, menjalani itu sesuai janji kita di personal statement. Ya udah jalanin aja gitu. Jadi itu sih yang membuat gue kayak orang-orang kan selalu bilang oh kenapa lo nggak berpetualang ke next big tech, ke apa segala macam gitu kan. Tapi gue ngerasa di dalam diri gue tuh gue mesti utang gitu loh, utang responsibility dari apa yang gue tulis di personal statement gue gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang kayak kalau orang kan ngerasa nih Steve Jobs selalu bilang you cannot connect the dots looking forward, right? You always connect the dot itu looking backwards. Jadi gue ngerasa itu semua connect ya udah sekarang udah another 2 tahun kemudian gitu kan. Pas lagi di situ mah kayak aduh sedih banget, aduh galau, aduh atau kayak aduh gimana ya apa ini right step nggak sih segala macam. Tapi ketika udah dilihat 2 tahun ke belakang ternyata oke aja tuh, it all connect gitu. Itu sih. Ada satu yang gue penasaran banget nih. Politik itu gue kan ngikutin lo udah lumayan lama nih. Parah banget. Terus dari 2018 dari lo 2019 itu justru udah ngikutin banget. Iya. Dan dari dulu tuh gue selalu ngerasa politik terutama di Indonesia tuh masih sangat maskulin ya. Dan mungkin gak cuma di Indonesia ya. Bisa jadi bahkan di seluruh dunia. Dan lo kan salah satu perempuan yang memperjuangkan keterwakilan perempuan di dalam politik.
Terus dari dulu gue ngikutin itu salah satu napas yang berusaha lo bawa. Iya. Sekarang lo balik lagi ke politik, how do you survive di industri gitu yang masih dipenuhi sama mayoritas laki-laki gitu, tapi perempuannya udah banyak juga, dan gimana caranya lo bisa survive sampai sekarang gitu, dan banyak banget kan achievement yang juga udah lo raih. Ya kalau gue ngerasanya memang this is bukan sad ya, tapi ini realita lah gitu. Jadi gue selalu ngerasa ketika gue balik gitu kan, dan ketika gue balik, this party that I work with itu kan bener-bener huge giant gitu kan. Dan apparently mereka tuh progresif dalam artian mereka emang seneng anak sekolahan gitu. Tapi juga gue merasa yang sangat ngebantu gue memang my credential gitu. Jadi bahwa gue sekolah, bahwa gue pernah berkarir dan lain-lain, itu ngebantu banget untuk akhirnya orang ngelihat, oh iya ya, kita mesti dengerin. Maybe she got something important to tell us gitu kan, dengan credential kita, dengan credential dia. Tapi gue ada banget tuh perasaan yang kayak, apa karena gue perempuan ya makanya gue harus nyebutin all this stuff that I've done. Apakah kalau gue cowok mungkin ya gue nggak harus ngerasa harus sepunya ABCD dulu baru gue bisa ngomong di depan bapak-bapak gitu kan. Tapi dan gue mikir juga, kalaupun lo cowok di politics dan you don't have credential, ya susah juga gitu. Meskipun ya boys clubnya akan tetap mengutamakan ya laki-laki gitu, tapi still gitu, you need something to bring to the table lah kalau lo emang mau survive. Jadi menurut gue untuk perempuan yang nggak tahu ya, mungkin mungkin ada yang terinspirasi, mungkin enggak, tapi if you're in a male dominated world, di tech juga gitu kan. Tech itu kan juga sangat, mungkin karena mirip ya, tech juga sangat maskulin gitu. Jadi gue ngerasa as long as you got something to bring to the table, dan gue senengnya sekarang itu sebenarnya dunianya udah semakin progresif. Jadi kayak kita ngomong di political party aja, gue seneng banget sekarang udah banyak banget anak-anak muda, dan my young college itu mereka itu bener-bener ya udah lebih sadar lah sama yang gitu-gitu. Nggak ada lagi tuh jokes bapak-bapak tuh, udah nggak ada. Unless lo pergi ke daerah banget gitu ya. Kalau lo ngomongin Jakarta di sini itu sebenarnya orang-orangnya udah oke banget gitu. Kayak gue nggak pernah tuh ngalamin something yang seksis apa gimana gitu, karena ya mungkin landscape-nya juga berubah gitu. Tapi pesan gue yaitu you have to have credential aja, dan you have something to bring to the table. Pasti orang-orang itu juga bakal dengerin sih, itu sih sebenarnya. Sedikit tentang politik, kepo. Aduh. Kalau di umur 20-an ini balik lagi kan banyak ya orang tuh kerja macam-macam gitu ya, karir macam-macam, dan di case-nya Kak Dara gitu pilih untuk di politics gitu. Nah, sebagai orang umur 20-an yang bekerja di politik gitu, kayak how the industry which is politics ini dan working at politics gitu kayak shapes you dan kayak mengubah apa ya, cara-cara pandang kali ya. Kayak ada gak sih yang berubah ketika sebelum politik, kayak kan kalau sebelum politik berarti nggak masuk di apa ya, sistem network di atas yang mengurus kebijakan politik, dan pas masuk kayak oh gini ya, kayak ada nggak changing mindset atau misalnya perubahan gitu? Ya ada banget. Jadi kalau dulu kan gue ngerasanya mungkin yang kita lihat itu kan politics is all bad. Tapi sekarang gue ngelihat gue tuh kemarin yang 2024 gue tuh partnering ngebantuin campaign-nya leaders yang menurut gue mereka keren banget gitu. Women leaders yang menurut gue gila bu, lo keren banget gitu. Kayak lo bener-bener do politics in a right way gitu. Lo memperjuangkan konstituen lo turun ke lapangan banget gitu kan. Lo bener-bener di sana bersuara gitu. Jadi gue ngelihat bahwa karena mungkin media itu selalu ngangkat berita yang negatif ya kan, bad news is a good news gitu. Jadi kayaknya biasanya itu memang seolah-olah, terutama DPR RI ya, gue ngomong legislatif gitu. Seolah-olah di DPR itu nggak ada good things yang mereka lakukan gitu. Karena yang kita selalu dengar adalah nggak datang rapat gitu kan, atau ketiduran, selalu yang kayak gitu kan. Tapi sebenarnya itu ada gitu loh orang-orang yang ya memang di sana itu untuk
memperjuangkan sesuatu gitu, and they're very responsive to their constituent. Mereka memang ada backgroundnya oke gitu kan, mereka emang di sana tuh ini memperjuangkan pendidikan, soal masalah haji dan lain-lain gitu. Jadi banyak banget sebenarnya gue ketemu orang-orang kayak gitu. Jadi dan yang kedua yang gue belajar juga soal change sih. Kalau lo memperjuangkan change, perubahan apapun, mungkin ketika gue di awal 20-an itu ngelihatnya, kalau kita mau bikin perubahan apapun, itu tuh harus saat itu terjadi juga. Things harus improve di negara ini pada saat itu juga. Tapi when I got there dan ngelihat kayak the complexity of it, ya pada akhirnya memang harus mengusahakan perubahan itu terjadinya gradual gitu. Ya kadang memang harus pelan-pelan gitu, mengubah sistemik itu ya pelan-pelan gitu. Dan resultnya itu mungkin gak lo lihat dalam 2-3 tahun, tapi it takes mungkin 5 tahun lebih gitu. Baru lo ngelihat kayak, oh iya ya gitu. Kayak our political school juga kan baru jalan 2020, ini berarti 4 tahun. Dalam waktu 4 tahun, kemarin our first election, itu kita mungkin yang kepilih baru sekitar 50 orang gitu. Tapi imagine next election itu akan compounding sampai kita akhirnya punya lebih banyak kader-kader atau members yang memang udah sekolah executive leaders dan mereka akan lebih banyak ada di berbagai macam bodies lah gitu kan. Jadi gue ngelihat kayak oh iya ya, untuk changing something itu nggak bisa gitu loh, kayak lo mau hari ini terus next year udah berubah ya semuanya gitu. Enggak sih. Jadi yang kayak gradual change is still a change. Dan gue belajar di waktu gue sekolah public policy juga sebenarnya ya itu gitu loh. How lo bisa kayak sabar dengan proses engineering perubahan-perubahan sosial itu gitu. Mungkin ini sekalian penutup karena kita udah panjang banget nih ngobrolnya sama Dara dan juga sama Jihan. Mungkin kalau ditanya how do you describe your 20s secara singkat itu gimana sih? Siapa tahu bisa dipakai juga nih sama teman-teman. Aduh, my 20s itu roller coaster. But I'm glad a roller coaster and taking risks, taking big bets, kayak ngelakuin sesuatu yang kadang orang kayak ngapain sih Dar gitu kan. Kenapa semua yang lo ambil tuh kayak controversial dan lain-lain. Tapi gue ngerasa ya itu tadi, the dot are connecting at the end. Tapi juga gue tuh merasa in my 20s kesimpulannya adalah gue bisa melakukan all the controversial things itu karena ada orang-orang dewasa yang percaya sama gue dari awal. Jadi tempat kerja gue pertama itu mereka gak pernah hire fresh grade sebenarnya. Iya kan, konsultan politik ternama. Terus ketika gue masuk sana, gue dimentorin sama satu sosok yang menurut gue dia legend banget. Dan gue ingat ketika ada kesempatan yang kayak gue mau masuk ke politik dan lain-lain, mereka pada yang kayak kasih nggak nih anak gimana sih masih terlalu muda. Tapi ada orang-orang yang ya udah, if you want Dara to be big, give her something big to think about gitu. Jadi gue ngerasa beruntung banget gue dikelilingi oleh orang-orang yang dari awal itu emang udah nyuruh gue ngelakuin hal-hal yang emang bigger than what I'm capable of gitu kan. Dan emang risiko gagalnya emang gede gitu. Mess up ya bisa banget gitu kan. Tapi juga mereka tuh bikin gue ngerasa hal-hal besar itu possible at that point gitu. Kayak misalnya soal S2 gitu. Sekarang udah ada webinar dan lain-lain. Tapi pada saat itu gue S2 ya karena gue ngeliat sekeliling gue semuanya S2. Dan mereka kayak, ya Oxford mah bisa Dar gitu. Terus gue ketika gue pikir sekarang, gitu kan. Ih gaya banget lo gitu. Tapi mereka selalu yang kayak, gue mau masuk Oxford. Terus orang-orang dewasa di sekeliling gue ini adalah yang sama delulunya gitu loh, sama-sama yang kayak kata gue mah bisa Dar gitu. Kata gue bisa, udah lo ambil aja IELTS ini, lo harus nanti ceritain kayak gini. Jadi gue ngerasa those people yang mereka tuh selalu percayanya to my potential, bukan percaya bahwa ini bakal gagal nih atau apa. They don't tell that to me gitu. Tapi mereka selalu yang kayak bisa kok. Nah,
karena ada orang-orang kayak gitu, makanya itu gue ngerasa oh iya ya, gue bisa nih, kali aja gue bisa. Dan kalaupun gue nggak bisa, nanti I have this people around me. Makanya sampai sekarang gue tuh my mentors itu gue nyebutnya dewan pakar. Dewan pakar. Jadi hidup gue tuh kayak ada dewan pakarnya, dan gue tuh consulting mereka on any big decision yang gue ambil gitu. Dan ketika gue sekarang udah mau umur 29-30, gue ngerasa banget tuh, gue tuh bukan lagi anak kecil full potential seperti gue pada waktu itu, tapi justru gue ngerasa sekarang I have to pay it forward. Jadi gue ngerasa kayak gue harus jadi adults yang rada delulu. Yang kalau gue ngelihat misalnya Liv, lo punya mimpi apa, Jihan lo punya mimpi apa, gue akan kayak, kata gue sih bisa Liv, yuk lo mau gue kenalin sama siapa gitu, lo mau apa, nanti gue konekin gitu sama temen gue sama siapa gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak oh sekarang tuh role gue tuh udah di situ gitu. Meskipun gue tetap ya punya new mentors yang gue juga tetap cari dan lain-lain gitu. Tapi sekarang tuh gue udah ngerasa bukan gue lagi nih, the it girl-nya itu bukan gue lagi gitu. Politisi mudanya itu bukan gue lagi gitu, karena udah lewat kemarin. Jadi gue lebih ngerasa ya role gue sekarang itu ya kayak gini di podcast ini gitu kan. Mungkin share ke adik-adik, atau kalau lo punya interaksi sama gue gitu, terus lo cerita soal mimpi lo, gue ngerasa kayak oh mungkin di titik ini gue udah punya network yang bisa gue share, gue udah punya akses yang bisa gue share ke lo semua gitu. Jadi menurut gue this world will be better kalau sistem itu jalan gitu loh. And the adult, nanti lo semua juga akan jadi adults, and then lo akan melakukan itu ke yang baru-baru lagi kan. Dan that's how this nation grow menurut gue. Karena kita itu harus bersyukur ya guys, sebagai Indonesia kita tuh banyak banget anak mudanya gitu. Negara lain itu masalah hidupnya adalah mereka kekurangan populasi kan, pada tua dan lain-lain. Sementara Indonesia tuh kita masih rame banget orangnya di sini. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya itu ngebantu yang di bawah kita sampai akhirnya ya hopefully everybody flourish together gitu. Itu sih guys. Dan biasanya ada satu penutup message yang kita biasanya kayak, ini kan yang nonton nih umur-umur 20-an Kak. Dan anyways tadi kan udah describing kayak how your 20s so far. Dan sebagai orang yang mungkin bisa dibilang berarti 90% nih udah melewati itu gitu, kayak if you met misalnya nih sekarang kan di depan ini ada kayak berapa ya, ribuan orang gitu umur 20-an gitu ya, kayak mereka tuh kayak masih kerja apa ya besok gitu, kayak kalau enggak misalnya kayak S2 enggak ya gitu, tapi ibaratnya hidupnya tuh masih ini gitu, kayak what are the messages yang mungkin Kak Dara gitu wish berapa tahun ke belakang gitu kayak orang tuh gitu kasih tahu gitu, dibilangin gitu. Oke, gue kepikiran nih, oh my god, this is gonna be yang mau gue bilang adalah stop looking for validation or answer from anyone else. Karena gue tahu di umur lo 20 awal, lo tuh berharap ada satu orang, entah itu orang tua lo atau pacar lo atau mentor lo yang akan bilang, Dara, this is the right answer. Jihan, lo harusnya memang S2 dulu. Atau Olive, harusnya lo memang masuk ke perusahaan ini dulu. Gue tahu lo semua pengen banget tiba-tiba suatu hari ada jawabannya gitu kan. Lo harus ngelakuin this is the right path yang akan nganterin lo ke kehidupan paling sukses, paling ideal yang bisa lo jalanin. But I tell you what, no one is coming. Jadi emang no one is coming. Gak akan ada yang kayak ngasih lo pre-package rapi, ini jalan hidup lo, ikutin ini gitu. Emang gak ada guys, dan emang you're supposed to be confused. Itu part of the process gitu kan. Jadi gak apa-apa, do it confusedly. Jadi gak apa-apa gitu, lo yang bisa lo lakukan yang kayak gue bilang tadi, lo mungkin bisa cari mentor, lo bisa coba ngobrol sama gue gitu ya, atau sama kakak-kakak online lo yang lain gitu. Or if you go to therapy, then talk to your psychologist. Tapi by the end of the day, yang mutusin itu harus lo. Semuanya ada di lo. Even, dan itu akan terjadi, jangan kira di gue udah selesai ya, itu enggak juga gitu. Throughout your 20, dan di setiap juncture kayak tadi kan, kayak gue ganti kerja, terus gue pulang dari UK gimana, gue mau masuk ke politik lagi atau enggak, itu kan persimpangan-persimpangan yang I wish ada orang yang kayak nunjukin jalannya, iya Dar,
lo emang harus di sini aja gitu. No one is coming to give you that neat prepackaged answer. Jadi yang bisa lo lakuin adalah mencoba mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya soal apa yang di depan lo gitu ya, pilihan-pilihan, dan after that ya udah make that decision dan jalanin. You percaya aja bahwa you made decision with the amount of information the best that you can have gitu. Ya udah emang gue buat keputusan A ya karena gue taunya A, dan don't regret, don't look back. Ya udah itu aja. Jadi no one is coming to save you. Kita taruh gede-gede. Itu sih, no one is coming. Jadi no one is coming. Gak ada jawabannya, gak ada yang bisa ngasih lo jawaban. Dan ketika nanti misalnya it doesn't work out gitu ya, lo gak akan nyesel karena lo tahu bahwa lo sudah melewati proses yang turuh lah gitu, atau teliti gitu ya untuk sampai pada kesimpulan itu gitu. Dan semakin menurut gue ya, semakin lo decisive, semakin lo kayak terlatih ngambil keputusan, menurut gue itu bakal bagus sih ke belakangnya gitu loh. Karena you learn to live with your consequence dan lain-lain, dan ya udah you grow up into someone yang memang take accountability sama pilihan-pilihan hidup lo. Gitu guys. Gitu. Seneng banget. Ini dari tadi kita belajar sih. Iya, kita belajar. Tapi kita lagi dengerin sosok Big Sister. Big Sister, kakak online. Kakak online. Dan mudah-mudahan teman-teman yang di umur 20-an yang dengerin juga merasakan yang kita rasakan ya. Betul. Jadi thank you so much Dara so much, Kak Dara. Yang thank you mengisi so segmen much. Lessons Learned ini. Bener, menjadi episode pertama juga Episode gitu pertama. ya. Mungkin kalau misalnya, mungkin banyak juga teman-teman yang nonton, karena sebenarnya secara demografi banyak banget kayak di berbagai kota-kota bahkan di luar Pulau Jawa tuh yang nonton. Jadi mungkin kalau ada yang baru pertama kali kenal Kak Dara gitu, bisa menemukan dan ngobrol profil Kak Dara tuh online di mana aja sih gitu. Boleh di Instagram @daranasution__. Karena yang gak pakai underscore udah taken. Percuma ya. Jadi Daranasution __, itu sama di semua medsos. So you can find me and reach me out there. Oke? Oke. Sip. Thank you so much Thank Kak you so Dara much sekali Jihan lagi. dan Olive. Hopefully teman-teman yang nonton ini jadi punya gambaran juga, Yeah. kayak basically mungkin yang dihadapi akan hal-hal yang berbeda, tapi Yeah. hopefully at the end of the day mungkin lessons-nya akan mirip-mirip, dan mereka jadi tahu kayak mungkin one day ketika mereka menghadapi sesuatu kayak ini yang dibilang Kak Dara waktu di podcast mungkin gitu. Jadi udah dikasih spill. Semoga gak sesat ya. Takut banget jangan salahin gue ya, kayak Kak gue kayak gini gara-gara podcast lu. Takut. Oke, thank you so much Kak Thank you, Dara, thank dan thank you teman-teman semua. Basically di segmen hopefully akan continuous, akan banyak lagi orang-orang yang kita undang gitu untuk kita kulik-kulik gimana sih perjalanan di umur 20-annya. If you guys have any recommendation, punya rekomendasi siapa sih yang kita bisa undang lagi, bisa taruh di kolom komen. So this is me, this is Jihan. And I'm Olive. I'm Dara. Kita pamit, bye-bye, see you on next episode.